6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sampaikan beberapa informasi untuk Anda, diantaranya bertahan maksud kami dari event pelaku seni musik di Sumsel mengharapkan dukungan pemerintah untuk kesejahteraan. Dan juga dalam peringatan Hari Seniman kali ini, tokoh seniman Sumsel Kurniawan turut mengungkapkan harapannya kepada para pemimpin tahun 2024, serta informasi lain mengenai Pemprov Sumsel yang akan melakukan uji coba penerapan Ospen pajak kendaraan bermotor pada bulan November 2024. Kami sampaikan informasi pertama untuk Anda. Bertahan dari event pelaku seni musik di Sumsel, diharapkan dukungan pemerintah untuk kesejahteraan. Semestinya dilakukan pemerintah dalam memberikan perhatian itu sebenarnya harus ciptain wadah untuk penggemar musik. Kondisi pelaku seni di bidang musik atau yang kerap disebut musisi di Palembang, Sumatera Selatan masih bergantung pada event-event yang diselenggarakan oleh pihak swasta untuk menyalurkan bakat dan menjadikan sumber pemasukan finansial bagi mereka. Menurut Leo, salah satu pelaku seni di bidang musik, event semacam gigs atau skena menjadi tempat utama bagi para musisi untuk tampil. Meskipun tidak jarang hanya dibayar dengan rokok atau sekedar ajang kumpul-kumpul tanpa bayaran signifikan. Beberapa kelompok musik seperti Kawan Lamo dan Gong Sriwijaya diungkap Leo terpaksa harus mengadakan acara-acara swadaya untuk mendukung sesama seniman agar tetap eksis dan memperoleh penghasilan. Leo melihat musik dari kacamata bisnis. Dia mengandalkan berbagai cara seperti memberikan layanan perbaikan gitar, membuka les privat, hingga tampil di kafe, klub, atau acara pernikahan. Menurutnya, ada banyak peluang dalam dunia musik seperti jasa pembuatan lagu dan home recording yang bisa dimaksimalkan para musisi. Namun, mayoritas musisi di Palembang masih bergantung pada pekerjaan mengamen di kafe dengan bayaran yang relatif kecil. Bahkan kadang satu band hanya dibayar Rp150.000. Untuk tetap eksis dan memperoleh penghasilan dari seni musik khususnya, itu sebenarnya banyak cara. Kalau saya pribadi, seni musik itu sudah ngelihat dari kacamata bisnis. Jadi servis gitar, terus buka les privat, ngisi-ngisi di kafe-kafe, ngisi-ngisi di klub, ngisi wedding, terus ngebuat lagu, jasa pembuatan lagu, jasa operator pembuatan lagu atau home recording. Jadi untuk saya pribadi, musik itu banyak cara untuk cari duit. Jadi tidak harus jadi artis, tapi banyak peluang yang bisa kita maksimali. Cuman kalau rata-rata musisi-musisi di Palembang menggantungkan hidup dari ngamen-ngamen di kafe atau ngisi-ngisi di kafe. Leo juga menyoroti bahwa peran pemerintah daerah dalam mendukung para pelaku seni, khususnya di bidang musik, masih minim. Meskipun sudah ada beberapa festival musik yang diselenggarakan pemerintah, dukungan berkelanjutan seperti menyediakan tempat khusus yang rutin untuk menampung musisi belum begitu terlihat. Harapan Leo ke depan adalah agar pemerintah daerah lebih serius dalam mendukung seniman musik di Palembang. Dia menginginkan adanya tempat khusus yang bisa menjadi pusat berkumpul dan berlatih para musisi, serta event rutin yang diselenggarakan secara jujur dan adil. Selain itu, dia berharap kafe-kafe swasta lebih menghargai dan mengalokasikan anggaran yang layak bagi para musisi yang tampil. Tidak hanya itu, Leo juga berharap pemerintah Kota Palembang dapat mendirikan satu buah label musik online yang mendukung bakat-bakat lokal hingga bisa memperkenalkan nama Palembang di kancah yang lebih luas. Dari Palembang, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, dalam peringatan Hari Seniman kali ini, tokoh seniman Sumatera Selatan Kurniawan ikut mengungkapkan harapannya kepada para pemimpin tahun 2024 yang terpilih. Dia menaruh harapan besar terkait kesejahteraan para pelaku seni dan budaya di Indonesia. Ia menanti secerca harapan kepada para pemimpin terpilih agar lebih peka untuk memfasilitasi para seniman di tanah air. Ia juga menilai seniman merupakan salah satu aset bangsa. Jika kesejahteraan mereka diperhatikan, para seniman ini bisa membawa nama Indonesia menjadi lebih harum di mata dunia. Menurutnya, seniman adalah seorang manusia yang peduli budaya, bisa menjadi aset untuk disebarluaskan dan mengharumkan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Selaku masyarakat dan selaku seniman, kita berharap kedepannya kita mempunyai pemimpin yang amanah, pemimpin yang memang benar-benar mewakili masyarakat kita yang ada di bawah. Dia selaku seniman
Titian berharap kebenjangan supaya diperhatikan, dibuatkan wadah untuk kita semua biar bisa kedepannya untuk saling bertukar pikiran. Ia pun menambahkan pemerintah bisa lebih mewadahi para seniman di Indonesia, salah satunya dengan menyediakan ruang khusus secara gratis untuk menampung dan menampilkan karya-karya para seniman tersebut. Selain itu, ia juga berharap agar kesejahteraan para seniman juga perlu ditingkatkan. Menurutnya, mereka juga perlu diberikan kemudahan-kemudahan agar karya mereka bisa banyak yang go internasional. Selanjutnya kita simak wawancara reporter RRI terkait dengan Hari Seniman Internasional. Wawancara bersama seniman Sumsel, Febri Alintani. Baik, Bang Febri Alintani selaku budayawan Sumatera Selatan memperingati Hari Kesenian Dunia, yang bisa dikatakan seperti itu. Apa harapan kita dari budayawan dan juga pelaku seni untuk Sumatera Selatan nih, Bang Febri? Ya, jadi kita pertama mengucapkan selamat Hari Kesenian Dunia kepada seluruh insan seni, khususnya di Sumatera Selatan dan Kota Palembang ya. Dan Hari Kesenian Dunia berarti dunia itu tidak lepas dari kesenian. Ini momen-momen yang mengingatkan kita bahwa keberadaan kesenian itu inherent bagi kehidupan manusia atau melekat, dan dia inherent juga dari setiap peradaban. Setiap peradaban meninggalkan kesenian. Setiap bangsa meninggalkan kesenian atau karya-karya seni. Kita mengenal abad per abad sejak mulai kehidupan manusia, kita selalu ketemu artefak yang dari seni juga, misalnya arca dan sebagainya. Begitu juga kita mengenal bangsa-bangsa juga, bangsa lain juga dengan kesenian. Artinya kesenian itu betul-betul tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kesenian itu membuat kehidupan menjadi indah, ya. Jadi kalau agama membuat kehidupan kita lebih terarah, kalau ilmu pengetahuan lebih mudah, maka kesenian lebih indah. Karena itu untuk dalam konteks kita berkesenian, terutama konteks lokal, kita berharap kesenian itu terus dihidupkan untuk keseimbangan kehidupan manusia. Jadi kita berharap ini tidak hanya kita peringati sebagai satu euforia, tetapi juga harus ada kebijakan-kebijakan dari negara. Dan kita sambut baik juga bahwa sekarang negara misalnya sudah membentuk Menteri Kebudayaan tersendiri. Di dalamnya juga ada kesenian. Nah, begitu juga kita harapkan di daerah, begitu. Di daerah juga bisa kesenian itu bisa lebih dikembangkan. Yang selama ini terus terang saja masih tidak seimbang antara pembangunan kebudayaan atau kesenian dengan pembangunan yang lain seperti ekonomi. Kita harap ini ada keseimbangan lah. Kalau perlu kebudayaan itu menjadi panglima dalam pembangunan berikut. Bang Febri, yang terakhir mungkin sebagai Hari Seniman Internasional atau Hari Seniman Dunia ini sendiri, apa yang kita harapkan mungkin untuk para seniman khususnya yang ada di Sumatera Selatan agar mungkin lebih kreatif atau seperti apa? Ya, tadi kita berharap pada kebijakan, kita berharap juga kepada semua pihak, ada masyarakat seni dan seluruh manusia itu pasti dianugerahi kesenian. Mari kita mencintai kesenian, terutama kesenian-kesenian tradisional kita untuk lebih kita kembangkan dan agar kita lebih dikenal oleh dunia. Boleh kita berwawasan global, tetapi lokalitas kesenian kita harus lestarikan. Baik, terima kasih Bang Febri Alintani selaku budayawan dan juga seniman Sumatera Selatan sudah bergabung bersama dari pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu, Bang. Terima kasih, ya sama-sama. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita simak seperti apa komentar masyarakat terkait dengan Hari Kesenian Internasional. Oke, nama saya Arli Febrianti, profesi saya ini dosen dan perawat seniman internasional ya. Oke, kalau untuk seni khususnya di Indonesia ini, saya bahas Indonesia dulu Mas ya, itu sangat baik sih sebenarnya.
seni musik ini apabila memang dari digeluti dan ditekuni itu sudah sangat menjanjikan di era sekarang, apalagi sekarang sudah banyak pakai media sekarang ya, apalagi mas ya, nggak terbatas cuman di CD ataupun di kaset. Dulu sekarang kan bisa seni musik itu terutama mas ya pakai media-media sekarang, platform internet itu bisa di-share, jadi sangat menjanjikan dan bisa view-nya lebih banyak sekarang daripada dulu pakai masih manual kayak gitu. Kalau sekarang kan lebih menjanjikan karena view untuk pendengar seni, pendengar musik itu lebih luas. Jadi bisa mendengarkan musik di mana saja, dan musik yang di Indonesia ataupun yang musik mancanegara kayak. Baik. Di seni musik ini kayaknya masnya saya lebih bisa ngasih harapan gitu, bisa lebih berkembang lagi dan lebih mengedukasi juga seninya ya, jangan hanya untuk sekedar happy, tapi di dalam musik juga bisa memberikan edukasi dan memberikan hal-hal positif untuk anak-anak masa depan. Menurut Mbak, seniman di Palembang ini banyak kan Mbak? Banyak juga Mbak ya. Tapi terus Mbak, menurut Mbak seniman ini apakah menjanjikan Mbak pekerjaannya? Ya menjanjikan juga Mbak, tergantung kan, biasanya sih uang tuh utamanya hobi kan. Sudah hobi bisa jadi hoki kan. Iya bisa sih menjanjikan. Bisa menjanjikan. Kalau dia skillnya bagus, ya bisa kan, banyak orang yang mau ya itu. Di Palembang ini banyak kan? Seniman kurang Mas. Kurang Mbak ya. Terus juga Kak, sekarang kan perkembangan seniman itu cak mana Kak menurut Kakak? Seniman yang kayak pemusik, penari, yang seperti itu kan, yang memang budaya yang lama-lama itu agak kurang di Palembang ini. Karena kayaknya kesadaran orang tua sama sekolah atau dari dinas-dinasnya kurang di ininya, mungkin digalakkan. Menurut aku di berbagai kota kayak di Jogja, di Sulawesi itu memang event-event perlombaan itu banyak. Tapi kalau di luar daerah, kota-kota lain itu sering mingguan pasti ada itu event-event lomba kan, yang memang ini, dan peminatnya jadi banyak juga akhirnya. Di Palembang kurang eventnya tuh, kalau lihat tuh mungkin sebulan sekali kayak ada, itu pun kadang tahunan event gitu. Kami sampaikan berita lainnya, pendengar. Pemprov Sumsel akan melakukan uji coba penerapan opsen pajak kendaraan bermotor pada bulan November 2024. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menguji coba penerapan opsen pajak PKB, BBNKB, dan mineral bukan logam dan bantuan MBLB pada bulan November 2024. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi mengatakan pihaknya akan melakukan penerapan opsen pajak mulai November 2024. Opsen pajak merupakan transformasi sistem pendapatan tentang pajak daerah. Ia menjelaskan opsen pajak merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan berlaku penuh mulai 5 Januari 2025. Sebelumnya penerapan pajak itu dikumpulkan ke dalam rekening kas umum daerah pemerintah provinsi, namun dengan penerapan opsen pajak itu ketika para wajib pajak yang membayar pajak PKB, BBNKB, dan MBLB itu akan langsung ke RKUD pemerintah dan tidak melalui RKUD pemerintah provinsi. Jadi ini adalah bahagian dari transformasi sistem pendapatan dan pajak daerah, dan sebelumnya mengubah sistem ya Pak, dari bagi hasil sekarang sudah menjadi split pay. Jadi kalau sekarang setiap wajib pajak membayar pajak yang berkaitan di 3 hal tersebut, maka by system itu sudah langsung di split mana bahagian dari provinsi, mana bahagian dari kabupaten kota. Jadi kabupaten kota sudah bisa menghitung berapa pendapatannya real time. Kalau dulu harus menunggu konsolidasi dulu, perhitungan dan segala macam, sehingga itu membuat agak delay berapa potensi pendapatan daerah masing-masing. Nah dengan demikian kita harapkan karena
daerah, kabupaten, kota bisa menghitung pendapatannya real time setiap hari, maka sudah bisa berhitung apakah ini sudah optimum atau belum. Kalau optimum, maka secara bersama-sama kita bisa melakukan peningkatan pendapatan pajak daerah, terutama yang pajak option tadi yang 3 hal ini. Menurut Ellen, dengan penerapan option pajak itu diharapkan kabupaten kota dapat menghitung pendapatan setiap hari dan melihat apakah jumlahnya sudah optimal. Apabila telah optimum, pemerintah daerah dapat melanjutkan untuk upaya peningkatan pendapatan pajak daerah, terutama untuk 3 pajak option dimaksud. Rian Apridani melaporkan. Kita ke berita terakhir, pendengar. Pengurus RT RW di Kota Palembang diminta untuk dapat terlibat dalam sosialisasi akan pentingnya partisipasi warga dalam pemilihan kepala daerah November mendatang. Pemerintah Kota Palembang meminta pengurus RT dan RW untuk berperan aktif dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Sekda Kota Palembang Aprizal Hashim mengharapkan pengurus RT RW di Kota Palembang dapat mensosialisasikan pentingnya partisipasi warga dalam pelaksanaan pilkada mendatang. Menurut langkah ini diharapkan dapat mendorong warga untuk tidak golput dan juga menyalurkan hak suara mereka. Karena saat ini, angka keinginan warga untuk terlibat dalam pilkada hanya mencapai 90%. Dalam pelaksanaan pilkada tersebut, karena kita tahu persis ya angka keinginan masyarakat untuk ikut pilkada itu kan 80%, 90% jumlah penduduk. Nah, itu tugas RT untuk mensosialisasikan masyarakat sehingga masyarakat berkeinginan untuk ikut pilkada, untuk ke TPS, agar kita satu suara itu berguna bagi kita menjadi 5 tahun. Ia menambahkan, mulai bulan Oktober, Pemkot Palembang juga telah menaikkan insentif pengurus RT dan RW menjadi Rp1 juta per orang. Dari Jalan Radio, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital dan channel YouTube RRI Pro 1 Palembang. Menutup warta berita pagi ini, kami ajak Anda untuk menyimak beberapa topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, pelaku seni di Sumsel mengharapkan dukungan pemerintah terkait kesejahteraan. Uji coba opsen pajak kendaraan bermotor di Sumsel akan diterapkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi. Kanal Informasi